Salam sepak bola. Selamat datang lagi di Cerja Story dan seperti biasa, gua akan review pertandingan antara Persib Bandung melawan PSBS Biak dalam pertandingan perdana BRI Liga 1 musim 2024-2025. Hasil akhir Maung Bandung berhasil mengalahkan Badai Pasifik dengan skor telak 4-1. Ya, ini adalah kemenangan yang sangat penting tentunya untuk Persib Bandung dan tentunya sangat tidak begitu baik untuk PSBS Biak. Oke, sebelum saya lanjutkan, silakan like dulu video ini, lalu juga tekan tombol subscribe dan tulis di kolom komentar jika kalian punya pendapat yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam video ini. Oke, gua mulai dari segi line up terlebih dahulu. Boyan Hodak menurunkan starting 11 melawan PSBS Biak. Ini hampir mirip dengan yang diturunkan di Piala Presiden. Namun bedanya, di lini tengah ini diisi oleh Melson 5, yang mana Melson 5 di pertandingan perdananya melawan PSBS Biak ini langsung diturunkan sejak awal menit babak pertama. Nampaknya Boyan Hodak dengan menurunkan Melson 5 sejak awal menit babak pertama itu ingin mencetak gol lebih cepat dan menguasai pertandingan di babak pertama dengan mencetak gol terlebih dahulu. Nah, tetapi juga ada perbedaan di posisi bek kanan dan bek kiri. Yang mana bek kanan sering diisi oleh Hen-Hen. Nah, pada pertandingan kali ini Boyan Hodak lebih memilih Robi Darwis ya. Sedangkan di posisi bek kiri yang sering diisi oleh Rezaldi Hehanusa ini diisi oleh Edo Ferdiansa. Nah, sangat begitu ketat ya melihat kedalaman skuad dari Persib Bandung dibandingkan dengan di musim lalu, yang mana di musim lalu ini masih banyak ketimpangan di berbagai posisi ya. Tetapi musim ini nampaknya sangat begitu ketat. Ini merupakan suatu tantangan untuk pemain Persib Bandung. Mampukah ya bersaing dengan pemain-pemain yang lainnya atau seperti apa? Karena hadirnya persaingan ini tentunya akan membuat pemain lebih fokus. Karena setiap ketika akan melakukan pertandingan maka posisinya tidak akan begitu pasti. Ya. Ini yang uniknya dari Boyan Hodak. Ia sangat begitu berani ya merubah komposisi pemain sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sedangkan di PSBS Biak ini masih belum kelihatan ya pemain mana yang menjadi pemain yang begitu akan menopang atau menggendong tim dari PSBS Biak ini, karena skuad dari yang dipimpin oleh Juan Schneider ini tergantung relatif baru ya. Tim ini baru terbentuk ketika PSBS Biak berhasil memastikan diri untuk melaju ke Liga 1. Dan meskipun skuadnya ini dirombak habis-habisan, nah nampaknya ada pemain-pemain yang sangat berpengalaman di Liga 1 ya, seperti Marco Sandi, lalu juga Beto, lalu juga Fabiano, ya Kelly Stroyer dan Ripaldo Ferre. Ini adalah pemain-pemain yang tidak asing lagi ya ketika di Liga 1, apalagi Fabiano, Beto dan Marco Sandi itu adalah pemain senior yang nampaknya manajemen dari PSBS Biak ini sengaja ya mengambil pemain-pemain senior ini untuk ditularkan pengalamannya ya, sekaligus memperkenalkan juga oh seperti ini Liga 1 ya, bagaimana profil dari setiap klubnya seperti apa, ciri khasnya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Nah, agar dengan pemetaan tersebut ya baik pelatih dari PSBS Biak dan pemain-pemain asing yang baru menginjakan kaki di Liga 1 itu sudah mengenal terlebih dahulu. Nah, tetapi ya meskipun PSBS Biak diisi oleh pemain-pemain ini tetap saja ya mereka tampil dengan begitu tidak meyakinkan ya. Wajarlah mereka tampil perdana karena menurut saya PSBS Biak ini kurang melakukan uji coba ya di persiapan kemarin menuju Liga 1. Jadi mereka ini harusnya menurut gua ini lebih banyak melakukan uji coba. Jangan malah ketika sudah mulai Liga 1-nya ini mereka malah melakukan uji coba. Dan uji cobanya kalau bisa kemarin ya sebelum mulai Liga 1 itu harus dengan tim-tim kuat yang memang sudah sangat berpengalaman di Liga 1 agar mereka punya bayangan ya strategi seperti apa yang harus diturunkan. Dan Juan Schneider juga sebelum laga melawan Persib Bandung itu dengan begitu yakinnya ya sudah memberikan statement bahwa sudah mengantongi permainan dan gaya bermain dari Persib Bandung. Nah, tetapi pada pertandingan ini ya hal yang memang disangkakan oleh Juan Schneider itu tidak berlaku sama sekali, karena Boyan Hodak ini adalah pelatih yang sangat pintar ya. Ia pintar melihat strategi atau membaca strategi lawan. Terlihat nanti ya akan terlihat sepanjang pertandingan babak pertama dan babak kedua. Nah, di babak pertama ya SBS Biak ini nampaknya langsung kelihatan percaya diri. Ya, mereka menguasai bola di awal-awal babak pertama, bahkan ada satu peluang yang mereka berhasil ciptakan. Nah, tetapi ya, Persib Bandung nampaknya sudah mengerti ya bagaimana tim promosi ini bermain. Ya, mereka
kelihatan santai, tetapi ya ketika Persib Bandung diserang ini langsung lagi melakukan serangan-serangan balik yang sangat begitu luar biasa. Nah, disinilah awal kocar-kacirnya PSBS Biak. Ya, mereka tidak terbiasa nampaknya dengan gemuruh stadion, lalu juga dengan gaya bermain di Liga Indonesia yang cenderung banyak berlari. Ya. Bahkan hal-hal seperti itu membuat mereka kehilangan kepercayaan diri ketika memegang bola. Ya, mereka mudah kehilangan bola, lalu juga passingnya itu buruk, ya. Lalu kerapatan bermainnya juga jelek. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh Persib Bandung untuk membangun sebuah serangan. Ya, dan hasilnya serangan-serangan Persib Bandung ini mampu mengobrak-abrik pertahanan dari PSBS Biak. Nah, tetapi keunggulannya ini pertahanan PSBS Biak di babak pertama ini masih cukup tenang ya dalam menghalau serangan-serangan. Meskipun ya banyak juga yang lolos gitu ya, seperti peluang dari Dimas Derajat. Wah, itu Dimas Derajat ini hampir saja mencetak gol. Tetapi aduh sayang sekali ya pemain ini kelihatannya masih belum mendapatkan keberuntungannya untuk mencetak gol di babak pertama. Ya, karena untuk seorang striker itu sangat sekali butuh gol ya untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya ketika bermain. Ya, dan Dimas Derajat nampaknya masih belum mendapatkan gol pertamanya untuk Persib Bandung ya, bahkan ada satu peluang on target yang nyaris saja membobol dan satu sundulan yang sudah sangat begitu leluasa ya, tetapi sayang sekali bolanya meleset ya ketika ditanduk dan ya tidak on target sama sekali. Tapi untuk Dimas Derajat sampai saat ini menurut gua permainannya sudah baik ya, tapi belum sampai mencapai level yang seimbang dengan David da Silva dan Ciro Alves. Karena posisi dari Dimas Derajat ini mau tidak mau Dimas Derajat harus betul-betul bisa nyetel dengan David da Silva dan Ciro Alves. Ya, kalau tidak bisa nyetel maka akan kesulitan untuk mencetak gol. Ya, karena serangan Persib itu banyaknya dari Ciro Alves dan David da Silva. Ya, itu untuk dalam segi sudah memasuki pertahanan lawan. Nah, hingga gol pertama yang dicetak oleh David da Silva hasil dari sapuan bola dari belakang yang langsung mengarah ke Dimas Derajat, dan Dimas Derajat langsung membawa bola ya dan memberikan umpan cutback kepada David da Silva dan berhasil diselesaikan dengan begitu luar biasa oleh David da Silva. Satu sentuhan saja itu bisa membuat gawang dari PSBS Biak ini bobol. Nah, kebobolan ini ya 1-0 ini yang dicetak oleh Persib ke gawang PSBS Biak ini membuat PSBS Biak semakin ancur-ancuran di babak pertama. Ya, mereka kehilangan kepercayaan diri. Bahkan yang paling fatal mereka itu banyak kehilangan bola di lini tengah. Ya, karena kelihatan kualitas lini tengah antara Persib dan PSBS Biak itu banyak dimenangkan oleh Persib Bandung. Oke, kita masuk ke babak yang kedua. Di babak yang kedua, Juan Schneider nampaknya sudah paham dengan kesalahan-kesalahan pemainnya dan sudah paham dengan cara bermain dari Persib Bandung. Sehingga di awal menit babak kedua, ya pemain-pemain dari PSBS Biak ini lebih percaya dalam memegang bola. Ya, mereka lebih berani menekan ya dan membuat Persib Bandung pun itu kewalahan dalam mengantisipasi serangan-serangan dari PSBS Biak di awal menit babak kedua. Dan sampailah kepada gol yang ditunggu-tunggu oleh PSBS Biak, yaitu gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Alexandro. Nah, gol ini itu langsung mengangkat moral mereka di tengah lapangan. Mereka lebih percaya diri, bahkan mereka pun mampu mengimbangi permainan dari Persib Bandung. Nah, menyikapi hal ini, Boyan Hodak itu langsung mengganti pemainnya dan merubah strategi bermain dengan memasukkan Beckham Putra, dengan memasukkan Mateo Kocijan, dengan memasukkan Hen Herdiana. Karena Roby Darwis di babak pertama itu banyak jebol ya posisi Roby Darwis ini, sehingga Boyan Hodak melihat bahwa ruang-ruang tersebut itu mudah dieksploitasi oleh pemain PSBS Biak, sehingga Hen dimasukkan ya bersama dengan Beckham dan Mateo Kocijan. Nah, sejak pergantian ini permainan Persib itu lebih rapi ya, mereka lebih sering ya masuk ke pertahanan dari PSBS Biak, dan Ciro Alves pun yang di awal babak pertama itu banyak terisolasi, pergerakannya terkunci ya, sehingga tidak muncullah Ciro Alves di babak pertama. Nah, di babak kedua setelah masuk Beckham Putra, nampaknya ada perubahan posisi. Yang mana Beckham Putra sering bermain di kanan ya dan Ciro Alves di kiri. Ini langsung ya Beckham Putra langsung bertukar dengan Ciro Alves dengan posisinya di kanan ya, maksud saya di kiri, dan Ciro Alves itu langsung ke kanan di posisi yang sering Beckham Putra mainkan ya di pertandingan Beri Liga 1 di musim kemarin. Dan
hasilnya terbukti. Gol pertama dari Beckham Putra itu adalah proses gol yang sangat begitu baik lewat soloran atau umpan dari Ciro Alves. Golnya sangat berkualitas karena dieksekusi dengan diving header dengan menempatkan bola di sudut terjauh dari jangkauan penjaga gawang sehingga skor 2-1 ini membuat Persib kembali di atas angin dan PSPS Biak ini kembali drop, kembali turun. Karena Persib pun setelah gol kedua dari Beckham Putra itu langsung meningkatkan intensitas pertandingan lagi seperti halnya di babak pertama. Ya. Nah, tidak lama lagi itu terjadi lagi gol yang dicetak oleh Ciro Alves lewat aksi individunya ya karena ya seperti yang sudah saya katakan tadi di awal babak pertama Ciro Alves ini terisolasi terkunci pergerakannya tetapi setelah masuk Beckham Putra dan berganti posisi Ciro ke kanan Beckham ke kiri itu lebih membuat Ciro Alves lebih leluasa ya karena tidak terbaca pergerakannya dan berhasil mencetak gol ketiga untuk Persib Bandung dengan skill individu yang dia miliki ia berhasil mencatatkan namanya di gol perdana di BRI Liga 1 musim 2024-2025. Nah, skor 3-1 untuk Persib Bandung ini membuat PSBS Biak semakin kesulitan lagi. Ya, ditambah lagi gol keempat yang dicetak oleh David Da Silva. Lagi-lagi asisnya dari Ciro Alves. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa duet David dan Ciro ini ya ketika memang tidak terkawal dan pergerakan mereka ini sangat luas, ini maka akan menjadi bom yang begitu sangat luar biasa untuk tim lawan. Dan ini buktinya ya. Gol David, gol kedua David dan gol Ciro Alves itu membuat chemistry mereka itu sangat-sangat begitu sulit untuk ditaklukkan. Salah satunya adalah dengan memisahkan mereka seperti di babak pertama. Nah, tapi kenapa di babak kedua ini tidak dilakukan seperti hal yang sama di babak pertama? Nah, ini ya agak sedikit blunder ya PSBS Biak karena membiarkan Ciro Alves bebas. Ya, tidak dikunci seperti di babak yang pertama. Nah, 4-1 ya setelah skor 4-1 ini membuat PSBS Biak semakin kacau ya. Mereka sudah kehilangan cara bermain ya, mereka bermain sangat tidak begitu mendapatkan motivasi yang bagus karena secara mental mereka sudah kena dan bahkan mereka pun tidak dapat peluang lagi ya, hanya satu peluang itu lewat Kelly Stroyer ya, sehingga tetapi masih bisa dipatahkan oleh Kevin Ray Mendoza. Nah, skor hari 4-1 ini menutup laga perdana BRI Liga 1 musim 2024-2025 dan Persib Bandung berhasil memenangkan laga perdananya dengan 3 poin ya, dan PSBS Biak harus mengevaluasi diri ya sebelum mereka akan bertanding di pertandingan kedua di pekan kedua. Nah, itu review antara pertandingan Persib Bandung melawan PSBS Biak di pertandingan perdana BRI Liga 1 musim 2024-2025. Dan tentunya selamat untuk Persib Bandung atas kemenangan perdananya. Dan untuk PSBS Biak ini harus banyak mengevaluasi ya sebelum lebih jauh lagi melangkah di Liga 1. Ini karena ini masih awal-awal ya, segeralah melakukan evaluasi sebelum nanti terlambat gitu ya. Karena kalau sudah terlambat itu kansnya untuk tetap bertahan di Liga 1 itu akan semakin tipis. Nah, terima kasih, silahkan like jika Anda menyukai video ini dan juga tekan tombol subscribe dan tulis di kolom komentar jika Anda punya pendapat atau masukan yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam video ini. Terima kasih, GoJP Stories, salam sepak bola.